Shalom adik-adik. Wow, luar biasa. Siapa yang udah semangat mau ikut ibadah Kids Church? Coba kakak mau lihat, lambaikan tangannya dong. Wih, semuanya pada semangat. Yuk, yang udah bersemangat mau ikut ibadah Kids Church, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya dulu. Yuk kita mau berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai akhir Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman yang beribadah secara online Tuhan. Biarlah kuasa hadirat-Mu tercurah bagi mereka Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Coba semuanya yang udah bersemangat, yang udah siap memuji Tuhan, yuk kita bangkit berdiri dulu yuk. Semuanya bangkit berdiri dulu. Kakak mau lihat semuanya bangkit berdiri. Ayo. Oke, yuk kalau udah bangkit berdiri semuanya kita tepuk tangan dulu ya sambil musiknya mulai. Katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, para pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, para pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihiku. Dia mengasihi aku, Bahkan mati bagiku. Sukacitaku, Sukacitaku kini penuh. sekali lagi, oh sukacita. Oh sukacitaku, para pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, para pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Haleluya, padanya aku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Naik sekali lagi turun. Param pam pam, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Sekarang pakai lompat ya. Sukacitaku Kini penuh. Haleluya. Semuanya semangat. Yuk, kalau kita percaya kepada Tuhan dan bila Roh Allah ada di dalam kita, yuk kakak ajak semuanya kita menari bagi Tuhan Yesus. Yuk yang mau semuanya tepuk tangan dulu yuk. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari Seperti dan menari bila Roh Allah. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari Seperti dan menari, ku kan menari. ku kan menari, ku kan menari, Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Sekali lagi dari awal. Bila Roh Allah ada di
dalamku. Ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Sekali lagi, ku kan menari seperti dan menari. Haleluya. Wow. Oke, sekarang adik-adik semuanya boleh duduk kembali. Coba yuk duduk yang rapi yuk. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Kita mau katakan, ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah baik bagi kita. Yuk semuanya duduknya yang rapi ya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Lagi dari awal, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Yuk angkat tangannya, katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. 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 Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Yuk kita sembah Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau hebat Tuhan, Kau ajaib bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat hari ini ya Bapak, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, lagi kami akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan Yesus. Kami janji Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman yang telah akan disampaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati bangsa-bangsa, biar aman dan damai dan sejahtera dan saling mengasihi. Berkati bangsa Indonesia, biar aman dan damai dan sejahtera. Pulihkan dari virus corona. Berkati juga Kota Tasikmalaya, biar aman dan damai sejahtera. Berkati Paniko supaya sehat kuat. Berkati juga Pak Hendri supaya sehat kuat, jauhkan dari COVID-19. Berkati Opa Alex supaya sehat kuat. Berkati Opa Mesak supaya sehat kuat. Berkati gereja GDI Empang Sari, biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan dipulihkan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu supaya sehat kuat, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuk pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, nama tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tugas tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about us who has set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about a common Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about us who has set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about who has Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about us who has set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about us who has Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, everlasting, never failing, forever failing love. Halo, ketemu lagi dengan kakak di minggu ini.
Nah, sekarang kakak akan men-sharingkan firman, tapi sebelumnya kita harus berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih anak-anakmu sudah memuji dan menyembahmu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami mau mendengar firman-Mu, bisa mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa yang suka dengan buah? Wah, semuanya suka. Enak ya buah ya. Karena buah juga selain enak, juga sehat buat tubuh kita. Kakak punya satu buah. Kalian tebak ya, buah apa ya? Buah apa ini? Betul, ini adalah buah pepaya. Nah, bagaimana buah pepaya ini bisa tumbuh? Oh, ternyata kita harus menanam benih pepaya. Benih pepaya itu apa, Kak? Nah, kakak sudah potong nih. Lihat di dalamnya. Ternyata ada biji pepaya. Nah, biji pepaya ini adalah benih supaya tumbuhnya pohon pepaya dan pohon pepaya tersebut bisa berbuah. Nah, apa yang mau kakak ceritakan hari ini? Hari ini kakak mau bercerita dengan yang berjudul Perumpamaan Seorang Penabur. Waktu itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini kepada orang banyak. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur benih di tanah yang berbeda. Ada 4 jenis tanah yang berbeda. 1, di tanah yang di pinggir jalan. Penabur ini menaburkan benih di pinggir jalan. Nah, tiba-tiba ketika menaburkan benih, si burung datang dan memakan benih tersebut, sehingga benih tersebut memang tidak akan tumbuh karena memang tidak ada, karena dimakan burung. Nah, yang kedua adalah di tanah yang berbatu. Di tanah yang berbatu, ketika penabur benih ini menaburkan benih di tanah berbatu, benih itu pasti akan tumbuh. Nah, tapi setelah tumbuh, dia menjadi kering. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan air. Akarnya tidak bisa mencari sumber air. Jadi si benih ini cuma tumbuh sebagai pohon kecil lalu mati. Karena akarnya juga tidak bisa mencari sumber air, terhalang oleh batu-batu. Saking keringnya itu tanah. Nah, kalian juga harus banyak minum ya. Nanti kalian gak boleh kulit kalian jadi kering, nanti jadi jelek. Oke? Harus banyak minum ya. Nah, yang ketiga adalah benih yang tumbuh di pohonnya di tanah yang berduri. Ketika penabur benih menaburkan benih di tanah yang berduri, yang penuh dengan semak duri, benih itu akan tumbuh, tapi bertumbuh bersamaan dengan semak duri. Akhirnya si pohonnya terhimpit. Aduh, aku gak bisa tumbuh lagi. Aduh, terlalu banyak duri di sampingku. Nah, akhirnya pohon itu pun mati. Dan yang keempat yaitu penabur benih di tanah yang subur. Tanah yang subur sudah tentu baik bagi pohon untuk tumbuh. Tanah yang subur adalah tanah yang penuh dengan air, yang bisa membuat sebuah benih menjadi pohon yang besar dan berbuah. Nah, bahkan tanah yang subur bisa membuat pohon itu bisa berbuah 100 kali lipat. Nah, apa maksud dari kakak cerita ini? Nah, maksud dari cerita kakak ini yaitu bahwa kakak pun seorang penabur. Kakak saat ini sedang menaburkan benih kepada adik-adik semua. Yang kakak tabur benihnya sama semua. Nah, kakak menabur tentang firman Tuhan. Tetapi semua tergantung dari kalian. Bagaimana hati kalian menerimanya. Karena benih yang sama jatuh di tanah yang berbeda atau di hati yang berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Nah, pada hati yang keras firman Allah yang seakan jatuh di pinggir jalan, firman itu tidak akan tumbuh. Karena firman itu sudah hilang sepertinya.
Seperti tadi ketika si benihnya dimakan burung. Firman itu tidak ada dalam hatinya. Contohnya ketika kalian ditanya sama mama, firman hari ini apa ya? Lalu kalian berkata, lupa mah, nggak tahu ya mah firman tentang apa. Judulnya deh kata mama. Nggak tahu mah judulnya pun aku lupa judulnya apa. Nah, bagaimana di hati kalian firman itu bisa tumbuh kalau kalian tidak tahu apa yang difirmankan, kalau kalian tidak mendengarkan firman itu. Nah, kakak harap kalian tidak seperti yang ini ya. Sekarang di firman yang ditabur di hati atau di tanah yang berbatu. Nah, firman yang ditanam di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Tahu murtad apa? Murtad itu berbalik dari firman, tidak melakukan firman Tuhan. Contohnya ketika kalian tahu bahwa firman hari ini tentang jujur atau tidak mencontek. Nah, tapi besok kalian ulangan. Hari ini kalian udah janji tidak akan mencontek. Besok kalian ulangan. Karena takut remedial kalian, akhirnya kalian pun jatuh dan akhirnya mencontek juga. Nah, itu kalian sudah janji tidak akan mencontek, tiba-tiba melihat teman-temannya gak mau karena teman-temannya semua berhasil dan hanya kamu yang remedial, akhirnya kamu memutuskan saya juga akan mencontek. Waduh. Nah, jangan seperti ini juga ya. Nah, firman yang ketiga, firman yang ditabur di semak berduri. Dan ini adalah seseorang yang mendengar firman itu, tapi tiba-tiba dia khawatir. Tapi dia kena tipu daya kekayaan dan keinginan yang akhirnya menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Contohnya, ketika kalian tahu, kalian harus jujur, tidak mencontek, tapi kalian punya keinginan, kalian pengen jadi ranking 1 atau kalian 3 besar di kelas. Akhirnya kalian berpikir bahwa saya harus mencontek supaya saya tidak kalah sama yang lainnya. Nah, itu cara yang tidak benar untuk menjadi seorang pemenang. Kalian gak boleh seperti itu juga ya. Nah, dan yang keempat adalah firman yang ditabur di tanah yang subur. Firman yang ditabur di tanah subur akan menghasilkan buah yang berbeda. Karena hati kalian bisa dibentuk oleh Tuhan. Firman itu terbentuk karena firman itu bisa bertumbuh dalam hidup kalian, bisa berbuah dalam hidup kalian. Karena ketika firman itu ada dalam hati kalian, itu akan menjadi nasihat bagi kalian untuk kalian menjadi seorang anak yang baik, menjadi seorang pribadi yang baik, menjadi berkat bagi orang lain. Coba kalian, kalau si tanah benihnya sama, pohonnya pun akan tumbuh tapi yang lain tidak berbuah, yang satu berbuah. Kalian bayangin, coba kalau kalian mencontek dan tidak mencontek, apa bedanya? Mungkin yang mencontek juga nilainya bisa gede, tapi ketika diberi soal yang lain, nah yang tidak ada di buku, coba mungkin gak yang mencontek bisa? Tidak mungkin. Tapi kalau yang belajar, dia akan tahu apa jawabannya. Karena dia mempelajari semua apa yang harus dipelajarinya buat ulangan saat itu. Nah, buahnya pun akan berbeda kan? Antara yang mencontek dan tidak mencontek. Nah, itu contoh dari firman saat ini. Sekarang pun kakak sedang menabur firman. Dan kakak harap bahwa kalian pun memupuk hati kalian di tanah-tanah yang subur, sehingga ketika firman yang selalu disampaikan setiap hari Minggu itu akan menjadi sebuah nasihat buat kalian. Kalian tanam di hati kalian, kalian tumbuhkan dan biarkan dia berbuah dalam hidup kalian, sehingga kalian menjadi anak yang berkenan di hati Tuhan. Ketika menjadi anak yang berkenan di hati Tuhan, kalian akan menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kalian.
Nah, sekarang kakak sudah selesai menyampaikan firman. Yuk sekarang kita baca firman ayat hafalan buat minggu ini. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 11 ayat 28. Diambil dari Lukas 11 ayat 28 yang berkata bahwa tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kakak harap kalian semua mendengarkan firman ini, mengerti dan memelihara firman itu sehingga firman itu bertumbuh. Demikian dari kakak, semoga semuanya menjadi anak-anak yang menjadi berkat buat orang lain. Firman kita sudah selesai dan sekarang kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman sudah disampaikan. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memupuk hati mereka di tanah-tanah yang subur Tuhan. Dan ketika mereka anak-anak yang mau mendengarkan firman-Mu, mereka terus bertumbuh dan mereka terus berbuah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. God bless you. Shalom semuanya. Hari ini saya Joel Gift. Saya akan membawakan pengumuman minggu ini. Sekolah minggu online YouTube jam 7 pagi. Mulai minggu depan ibadah Zoom jam 10 pagi. Jangan lupa teman-teman mengumpulkan ayat hafalan ke kakak-kakak sekolah minggu sebelum jam 12 malam. Yuk kita ikut Qur'anak setiap hari Jumat. Buat yang belum ikut bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu. Teman, follow yuk sosmed sekolah minggu GBI Empang Sari. Sekian pengumuman ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Adik-adik, yuk saatnya untuk memberikan persembahan. Pertama, kalian bisa men-scan QR code yang ada di layar. Atau kalian juga bisa memasukkan uang ke celengan yang sudah kalian buat. Yuk kita semua siapkan uangnya dan kita masukkan ke celengan ya. Tuhan Yesus memberkati.